pergeseran yang sesuai dengan atau yang menurut dengan bidang jarak dan arah. Nah, selain definisi translasi, translasi juga memiliki sifat-sifat. Sifat pertama translasi adalah objek yang ditranslasikan bentuk dan ukurannya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, objek yang ditranslasikan posisinya berubah. Dari kedua sifat ini, inilah sifat dari translasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah saat bermain catur. Saat kita bermain catur, saat kita memindahkan pion catur tersebut, kita sudah melakukan yang namanya translasi atau pergeseran. Kemudian saat kita juga bermain ular tangga, kita juga sudah melakukan yang namanya translasi atau pergeseran. Contoh lainnya, saat seorang anak kecil bermain mobil-mobilan, maka seluruh bagian mobil akan bergerak sesuai dengan arah dorongan atau tarikan yang dilakukan anak. Perpindahan atau pergeseran seluruh bagian mobil tersebut disebut dengan translasi atau pergeseran. Adapun rumus translasi bisa disajikan dalam bentuk titik A bernilai XY ditranslasikan oleh AB ke titik bayangan A aksen bernilai X aksen Y aksen. Nah, dalam menggunakan rumus matriks, rumusnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks XY ditambah AB. Nah, keterangannya XY ini dilambangkan sebagai titik asal, AB dilambangkan sebagai translasi, A aksen Y, X aksen Y aksen dilambangkan sebagai titik bayangan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu jika translasi T memetakan titik A 1,2 min 2 ke titik A aksen 4,3, tentukan translasi ini. Jadi titik A aksen ini merupakan bayangan dari titik A 1, min 2. Nah, jadi kita akan menentukan translasi dari ini, dari titik A tersebut. Jadi kita misalkan T adalah T sama dengan AB. TAB sama dengan A1, min 2. A1 tambah A itu didapat dari sini. Dan min 2 tambah B didapat dari sini. Jadi hasil A1 tambah A sama dengan 4. Sedangkan min 2 tambah B sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui persamaan dari sini, jadi kita akan mencari nilai A-nya. 1 ditambah A sama dengan 4. Karena dipindah luaskan, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi nilai A-nya adalah 3. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya. Min 2 ditambah B sama dengan 3. Dari sini didapat ya teman-teman. Jadi ketika dipindah luaskan, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi nilai B yang kita dapat yaitu 5. Jadi translasi T adalah 3,5. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,0, B 3,0, dan C 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila ditranslasi oleh T 1,3. Jadi kita masuk pada pembahasan. Diketahui titik A-nya yaitu 0,0, ditranslasikan 1,3. Jadi bayangan segitiga A yaitu 0 tambah 1, 0 tambah 3 sama dengan 1,3. Sekarang pada titik B, diketahui titiknya yaitu 3,0. Ditranslasikan 1,3. Jadi bayangan B yaitu 3 tambah 1, 0 tambah 3. Jadi bayangan B-nya adalah 4,3. Sekarang kita masuk pada titik C. Diketahui titik C-nya yaitu 3,5. Ditranslasikan 1,3. Jadi bayangan C yaitu 3 tambah 1, 5 tambah 3. Jadi bayangan C yaitu 4,8. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Soalnya adalah tentukan bayangan titik P, min 2 dan 1 oleh translasi 3 dan 2. Untuk mencari penyelesaiannya, bayangan titik P adalah P aksen sama dengan X aksen dan Y aksen. Nah, untuk mencari bayangannya, X aksen sama dengan X ditambah A, di mana 3 dan 2, 3 dan min 2. Y aksennya sama dengan Y tambah B, di mana 2 dan 1 sebagai Y dan B, Y tambah B. Maka 3 tambah min 2 sama dengan 1, 2
dalam presentasi. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan teman kami Etika dan teman kami Rauda akan dijawab oleh Mawar dan Feti. Kepada teman kami Mawar dan Feti dipersilakan. Nah, jadi saya akan menjawab dari pertanyaan Etika tadi. Kan pertanyaannya, jika translasi T memetakan titik A 1,2 ke titik A aksen 4,3, tentukan translasi ini. Jadi kita akan melakukan pemisalan. Pemisalan T adalah T A B sama dengan A B. Nah, T A B sama dengan A titik A 1 ditambah A sama dengan 4. Ini dari hasil titik bayangan A tersebut. Dan untuk B min 2 tambah B sama dengan 3. Ini tiganya didapat dari bayangan titik A aksen yang di sini. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman kami yang banyak. Cara lain untuk menyelesaikan bayangan titik P. Ini kan dengan menggunakan dengan menggunakan matriks. Nah, cara lainnya itu secara matematis, yaitu dengan menggunakan rumus titik P, X dan Y ditranslasikan oleh A dan B dengan menghasilkan P aksen, X aksen, dan Y aksen. Untuk mencari P aksen, kita menggunakan rumus P aksen X tambah A dan Y ditambah B. Sekarang kita memasukkan nilai titik P sebagai min 2 dan 1 ditranslasikan oleh 3 dan 2. P aksen sama dengan min 2 ditambah 3 dan 1 ditambah 2. Maka menghasilkan P aksen min 2 tambah 3 1 dan 1 tambah 2 3. Maka bayangan titik P adalah P aksen 1 dan 3. Baik, teman kami Etika dan Rauda, apakah sudah mengerti dengan penjelasan dari teman kami Mawar dan Feti? Sudah.